Kita harus tahu bahwa kita harus berjiwa Indonesia, bukan hanya pakai baju daerah gitu ya. Gitu. Jadi daerah-daerah itu justru harus, karena kalau saya bilang jangan istilahnya kan kalau kita pakai baju daerah dibilang wah ini tradisional kuno, padahal kan itu bisa sepanjang masa ya. Hai guys, terima kasih sudah mensupport dan nonton terus acara Bedante Show. Bagi kamu yang punya cerita unik dan menarik bagaimana kamu bisa bangkit dari kegagalan kamu, keberhasilan kamu, boleh kontak kita. Sama seperti mereka yang sudah cerita sama kita. Sahabat Bedante, hari ini kebetulan banget di Jogja, masih di restoran Mediterranean. Ini keren banget restoran konsepnya, dan restorannya makanannya juga dibuat oleh seorang chef Kamim namanya, dari Prancis. Jadi bagi Anda yang ke Jogja harus datang ke sini. Dan sahabat Bedante, spesial hari ini kita kedatangan narasumber yang sudah sangat-sangat terkenal, sutradara terkenal banget gitu kan, video klip, fotografer. Kita boleh sebut seorang seniman visioner, boleh ya? Jay Subiakto. Halo semuanya. Sehat ya? Sehat. Wow. Thank you loh, udah bisa mampir di sini, meluangkan waktu di Jogja, ngobrol. Di Jogja ngapain aja nih, Bos? Di Jogja kemarin ini saya dan teman-teman bikin pameran foto dan peluncuran buku di Bentara Budaya Yogyakarta. Bukunya itu judulnya Memoir Orang-orang Singkawang. Jadi kira-kira 10 tahun yang lalu kita ke Singkawang, kemudian kita meliput keberagaman budaya di situ. Terus nanti besok ini rencananya 30 November saya akan bikin peragaan busana untuk Edward Huta Barat di Candi Borobudur. Di Candi Borobudur? Iya. Sekarang udah boleh lagi di Borobudur untuk? Iya, udah boleh, tapi memang di ada zona 1, zona 2, zona 3. Jadi emang kita harus mengikuti peraturannya di mana yang. Jadi bukan naik ke atas. Udah nggak boleh ya atas ya? Iya. Tapi di bawah pelataran masih boleh? Di bawah boleh. Iya. Pelataran masih? Iya. Oke. Nice, eventnya banyak lagi bakalan ya. Tadi kita tadi ada obrolan mengenai bikin buku memoir tentang Singkawang. What about Singkawang? Iya. Apa yang menarik? Singkawang itu menariknya di sana kan orang bilang adanya Tidayu, Tionghoa, Dayak dan Melayu. 3 kebudayaan yang sangat bagus dan menarik, bahwa 3 kebudayaan ini selalu bersatu ketika ada perayaan Cap Gomeh. Jadi ada perayaan Tatung, itu selalu dimeriahkan juga oleh penduduk setempat, bahkan orang-orang Dayak. Jadi hebatnya ini Singkawang ini kayak melting pot gitu antara pendatang, penduduk lokal dan juga orang-orang sekitarnya, bahwa di situ mereka benar-benar menjunjung tinggi toleransi, kebudayaan. Jadi saya kira ini harus jadi contoh bahwa sekarang Singkawang jadi salah satu kota toleransi paling tinggi di Indonesia, dan ini harus kita pertahankan karena banyak sekali justru kota-kota lain di Indonesia yang tingkat toleransinya rendah. Nah, ini yang kita mau wartakan sebagai misi kita lewat fotografi, lewat buku, supaya generasi mendatang selalu tahu bahwa keseimbangan itu justru ada ketika ada keberagaman, dan kalau ada justru keseragaman yang akan menciptakan ketimpangan gitu. Keseragaman yang menyebabkan ketimpangan. Keseragaman itu menciptakan ketimpangan, tapi keberagaman justru menciptakan keseimbangan. Iya. Keseimbangan dalam arti apa nih? Sosial ekonomi atau apa? Sosial ekonomi dan budaya. Kita lihat contoh di alam aja kan, di hutan ketika dia jadi hutan homogen itu mati semua. Banyak sekarang di Indonesia karena kelapa sawit itu jadi hutan itu jadi homogen sehingga mati semua ekosistemnya dari flora dan faunanya. Jadi memang alam pun semesta udah mencontohkan kepada kita bahwa keberagaman itulah yang menciptakan kesempurnaan gitu, bukan keseragaman gitu. Oke. Di Singkawang itu sendiri
mereka hidup kalau tidak ada acara Cap Gome ya, kalau Cap Gome kan semua datang tuh. Tapi kalau misalnya kehidupan sehari-hari mereka, apakah seperti itu juga saling menghargai sesama beda ras ya? Iya, beda ras. jadi yang unik itu arsitekturnya, tata kotanya itu bagus banget. Jadi di situ ada kayak plaza utamanya, terus tempat ibadahnya juga berkumpul di satu tempat, ada kelenteng, ada masjid. Kemudian juga budaya lokalnya, orang-orang Dayak pun suka mengadakan ritualnya di sana gitu. Jadi memang tata kotanya yang bagus, saya bilang sangat terpusat. Terus orang-orang tahu kemana kalau mau pergi. Jadi arsitektur itu kalau saya bilang memang menentukan bagaimana masyarakatnya untuk berinteraksi ya. Karena kebetulan saya dulu kan kuliahnya arsitektur, jadi dari pendekatan itu yang banyak sekali membawa saya. Karena buat saya, kenapa saya sekarang punya profesi seperti ini, saya beruntung sekali kuliah di arsitektur, karena buat saya arsitektur itu adalah ibu dari semua ilmu. Di situ saya belajar sejarah, belajar antropologi, tapi saya belajar matematik, saya belajar teknik bangun. Jadi arsitek itu hebatnya adalah pencipta yang tahu bagaimana teknisnya, tapi dia juga harus tahu psikologi manusia, karena yang kita bikin itu tempat bernaungnya manusia. Kalau desainnya salah, kalau tata kotanya salah, itu masyarakatnya bisa jadi secara psikologis juga nggak sehat gitu. Jadi itu yang buat saya arsitektur itu sangat menyeluruh. Kita harus mengenal manusia luar dan dalam, dan juga menghargai alam dan lingkungan. Jadi kalau dari segi arsitektur sendiri, kalau misalnya kita mau merubah sebuah tatanan, kita rubah bentuk bangunannya pun bisa seperti itu. Tapi harus tahu antropologinya dulu. Jadi sebenarnya seorang arsitek yang baik itu harus mempelajari antropologi, bagaimana masyarakat di sana, adat istiadatnya. Makanya sering salah ketika tiba-tiba di Bali misalnya dibikin perumahan umum, dibikin kotak-kotak. Padahal orang Bali kan ada arahnya kalau bikin rumah. Di mana yang arah sakralnya, arah sucinya. Jadi nggak bisa sembarangan, nggak bisa disamakan. Jadi yang banyak merusak di arsitektur itu adalah international style. Dikira sebuah bangunan itu bisa dibangun di mana aja. Dia melupakan filosofi manusia setempat gitu. Jadi sebenarnya kalau sekarang kan di kota-kota itu mall kita sama desainnya sama mall di Amerika misalnya. Tapi kan sebenarnya ini yang dilupakan, unsur manusianya. Kenapa kita berbeda? Nah, orang suka lupa bahwa orang selalu kira kebudayaan itu hanya kesenian. Padahal kesenian itu bagian terkecil dari kebudayaan. Nah, kebudayaan ini kan sebenarnya penanda bangsa. Apa yang membedakan kita dari bangsa yang lain? Nah, cilakanya kita suka ikut-ikut jadi bangsa lain. Itu sih yang mereka suka lupa, bahwa itu tadi, bahwa kebudayaan dikira itu cuma kesenian. Padahal seni itu sebagian kecil dari kebudayaan. Kebudayaan itu adalah jati diri bangsa kita. Nah, ini banyak yang luntur sekarang ketika Indonesia mulai meninggalkan bahasanya, mulai meninggalkan busananya, gitu ya. Padahal itu kan adalah penanda bangsa. Apa bedanya kita dengan bangsa yang lain? Tapi kan sekarang ini kan pemimpin-pemimpin kita juga sekarang sudah mulai mengenalkan lagi kebudayaannya. Terlihat dari pas lagi acara-acara kenegaraan, misalnya mereka pakai budaya-budaya. Menurut Jay, apakah itu berhasil atau enggak dengan penetrasi yang misalnya budaya-budaya dari Korea begitu banyak, K-pop kan anak-anak tuh udah gila banget lah. Iya. Itu apakah itu masih bisa dilakukan terus ke depannya? Bisa, cuman sayangnya kok masih lahiriah ya, masih sesuatu yang terlihat, bukan di filosofi batin kita gitu. Kita harus tahu bahwa kita harus berjiwa Indonesia, bukan hanya pakai baju daerah gitu ya. Gitu. Jadi daerah-daerah itu justru harus, karena kalau saya bilang jangan istilahnya kan kalau kita pakai baju daerah dibilang ini tradisional kuno, padahal kan itu bisa sepanjang masa ya. Kita lihat aja di India itu masih banyak orang
pakai sari gitu ya. Kita ke Myanmar banyak kok orang pakai sarung gitu, di Bali juga. Jadi sebenarnya kita aja yang terpengaruh, yang orang-orang, justru sayangnya orang-orang yang udah belajar di luar ketika dia pulang dia tetap jadi orang luar. Dia nggak bangga dengan keindonesiaannya gitu. Jadi kalau saya bilang nggak apa-apa sekarang kita mulai secara lahir dia dulu, tapi nanti secara batinnya harusnya apa sih filosofi Indonesia, negara yang begitu besar, yang begitu beragam itu bisa terkumpul jadi satu. Jadi kita itu harus punya satu tujuan yang sama. Jangan lagi ngeributin hal-hal yang nggak perlu. Sekarang kan kita istilahnya gini, sebuah negara itu bisa maju kalau punya musuh, tapi musuh dalam arti yang positif ya. Kita lihat bahwa Cina dan Korea itu bisa maju karena dia punya dendam. Wah, dulu kita dihajar sama Cina, kita harus lebih bagus dari Cina. Nah, kita nggak punya nih. Kita sama Belanda dijajah malah jadi sahabat. Kita sama Jepang, jadi harusnya ada tujuan bahwa kita harus lebih hebat dari bangsa yang pernah menjajah kita. Karena kalau kita nggak punya musuh, akhirnya kita nyari-nyari musuh di dalam negeri kita sendiri. Akhirnya hal-hal yang nggak penting lebih kita ributkan daripada yuk bagaimana yuk supaya Indonesia ini bisa sejajar dengan bangsa-bangsa yang lebih maju dari kita sekarang. Sayang sekali ya, maksudnya kalau kita lihat juga ini sekarang di Jogja, saya so surprise. Saya jarang ke Jogja, tapi saya pas ke Jogja itu so surprise, banyak orang asing, ekspat datang ke sini malah belajar budaya Indonesia. Sedangkan orang Indonesia, ya tadi seperti dikatakan sudah keluar negeri, dia sudah balik lagi ke Indonesia jadi tetap jadi orang luar negeri gitu ya. Nah, ini di Indonesia ini kan begitu banyak beragam macam suku dan budaya. Kesulitannya apa sih kalau untuk kita buat naikin lagi gitu untuk karya-karya? Kesulitannya adalah kita tidak dihargai oleh orang Indonesia sendiri gitu. Ketika ada orang Indonesia yang punya prestasi yang luar biasa di negerinya, dia nggak menjadi bintang ya. Contohnya kayak di musik, kita padahal punya ada Joey Alexander, ada punya Rich Brian, yang semua itu usaha sendiri loh, bukan karena disupport oleh siapa gitu ya. Maksudnya mereka semua berusaha sendiri, gimana dapat agent, gimana bisa keluar gitu. Begitu juga dengan para atlet, terus kemudian adik-adik kita yang hebat di menang olimpiade matematik, itu kan harusnya jadi ketika mereka pulang mendapat penghargaan dari negara dan harus menjadi contoh bahwa inilah role model orang Indonesia yang hebat ini, yang seperti ini, yang berprestasi di teknologi, berprestasi di matematika, juga di kesenian, juga di film. Sekarang sih udah banyak yang kita bisa lihat di seni ya, di film juga kita banyak udah punya prestasi di festival film yang bergengsi gitu. Nah, ini harusnya lebih dipacu lagi bagaimana untuk mendukung kesenian dan kebudayaan di sini. Karena kalau kita tahu sekarang, kita lihat bahwa oh gimana Korea bisa maju dengan K-pop-nya, dengan filmnya, dengan dramanya. Itu adalah program dari pemerintahnya dan dibangun selama 20 tahun, bukan hanya dalam 1-2 tahun. Dan harus diingat bahwa yang gagal pun banyak sekali, mau menjadi grup-grup K-pop seperti itu. Tapi yang penting mereka tuh orisinil. Itu yang juga di kita salahnya gini. Saya selalu kalau kasih ceramah di sekolah-sekolah, yang saya sangat kecewa, ternyata mereka punya program yang diajarkan namanya ATM, yaitu amati, tiru, modifikasi. Itu paling cilaka saya bilang. Oh, itu salah? Iya, akhirnya kita nggak punya sesuatu yang orisinal dong. Oh iya, karena kita mengamati orang punya. Jadi kita nggak pernah maju. Sebaliknya nenek moyang kita dulu nggak ada yang begitu. Arsitektur Indonesia, kesenian Indonesia zaman dulu nggak ada. Semua itu muncul karena ide dari keseharian mereka, apa yang mereka lihat. Mereka nggak melihat referensi orang luar gitu. Itu sih yang paling saya sedih adalah gitu. Selalu kita hanya bisa meniru, mau bikin apa-apa, referensinya apa, semua itu nyontek gitu, nggak ada yang orisinal. Padahal dulu kita negara yang kreativitasnya luar biasa gitu ya. Jadi itu sih. Terus kalau ada yang di bidang fashion pun, di bidang apapun, kalau ada yang sukses itu dicontek.
tanpa malu-malu gitu. Jadi sayangnya di furniture, di baju atau apa itu copyright dunianya kalau kita bikin ukurannya lain aja itu dianggap nggak nyontek, itu yang bikin cilaka. Harusnya kan bentuknya yang dijadikan copyright. Iya, bentuknya dong. Tapi di sini enggak. Makanya kalau kita lihat kursi-kursi desainer yang hebat-hebat yang harganya bisa ratusan juta tiba-tiba dijiplak, dijual murah karena ukurannya dibedakan. Jadi sebenarnya undang-undangnya ini yang harus diganti. Kalau di musik kan jelas tuh. Begitu ada 8 note yang sama itu dianggap menjiplak gitu. Nah, di fashion pun nggak ada itu. Oh, di fashion juga? Di fashion juga nggak ada. Jadi sering kali ditiru. Itu sih yang sayangnya. Kenapa sih kita nggak mikir dari saya selalu punya moto buat saya, kenapa tidak memikirkan sesuatu yang belum dipikirkan oleh orang lain. Karena ada kan yang bilang bahwa semua yang di bawah matahari pernah dibikin. Buktinya enggak, dulu nggak ada internet, dulu nggak ada Instagram ya. Jadi itu sih yang saya bilang yang harus kuncinya sih di pendidikan gitu, bahwa kita harus punya malu kalau kita meniru gitu. Jangan meniru terus gitu, karena akhirnya kita nggak akan dianggap sesuatu yang istimewa. Tapi bukankah misalnya kalau kita mengambil sesuatu inspirasi dari dari A dan kita menginspirasi dari B, kita gabungkan jadi satu, itu kan bukankah sesuatu jadi yang baru lagi? Ya, tapi kelihatan lah dari mana. Contohnya gini, barongsai ya. Barongsai dari Cina itu di Bali ada namanya barong. Tapi lain kan? Beda. Tapi lain. Ceritanya juga beda. Karena saya main barongsai. Iya. Ceritanya totally different ya. Jadi itu bagusnya dulu kita nggak kayak gitu bahwa itu kayak sebenarnya kan barongsai itu kayak mythical beast gitu ya, di tiap kebudayaan pasti itu ada gitu. Contohnya aja kayak Borobudur, nggak ada candi Buddha di luar negeri yang seperti itu kan hebat gitu. Semua punya Angkor Wat lain, Swedagon lain gitu. Jadi kalau sekarang kan semua jadi tipologi gitu ya. Waktu saya kuliah di arsitektur pun saya juga menentang itu, tipologi itu nggak bener saya bilang. Kalau nggak ada dong pemikiran bahwa tiba-tiba airport pakai garba rata, itu kan pemikiran yang hebat. Kalau dia tipologi nggak akan ada kita jalannya, ya kan? Jalan kaki. Terus rumah sakit dulu pasti selalu ada banyak selasarnya. Kan sekarang enggak, gitu. Jadi kalau kita selalu referensi, jadi nanti Thomas Alva Edison nemuin lampu nggak pernah, dia dari mana coba referensinya ya? Yang nemuin listrik, yang nemuin lampu bohlam, itu kan bener-bener dari otak dia sendiri gitu ya. Jadi itu sih yang harus di pendidikan yang harus kita majukan. Oke. Nah, dari segitu banyak pemikiran yang mendalam tentang kebudayaan dan kesenian, itu yang jadi inspirasi juga dari seorang Jay Subiakto untuk dibuat sebagai karya seni. Iya, betul. Jadi tapi yang paling banyak pengaruhnya adalah pendidikan itu sebenarnya yang paling penting dari orang tua. Sekolah justru yang kedua saya bilang. Karena orang tua itu benar-benar mendidik kita dari lahir gitu ya. Kita dikasih tahu tentang kesenian, tentang kebudayaan, dan saya benar-benar dididik untuk cinta Indonesia. Karena saya lahir dulu di Ankara di Turki, ketika ayah saya jadi duta besar, kemudian jadi duta besar lagi di Yugoslavia. Jadi orang tua saya ini takut saya nggak kenal negeri saya sendiri. Jadi dari kecil itu pengasuh saya pun harus orang Indonesia, harus berbicara bahasa Indonesia. Kemudian masih kecil saya harus baca justru komik-komik R.A. Kosasih yang Mahabharata, yang Pandawa gitu. Jadi mereka takut saya nih nanti kehilangan ini nih, dan ayah ibu saya selalu bilang bahwa Indonesia itu negara yang paling hebat rasa toleransinya, gotong royongnya. Dia bilang kalau nggak ada di negara lain yang kalau kawinan yang datang 4.000, 2.000 orang gitu. Terus kalau kamu ada susah bisa minta tolong ke tetangga gitu. Jadi itu yang diajarkan ke saya, dan di situ ayah saya kasih tahu bahwa di barat itu orangnya sangat individualisme, nggak punya
itu nggak seperti di Indonesia. Jadi ketika saya pulang ke Indonesia, saya justru seneng gitu bahwa oh ini yang negara yang paling paling bagus, kayak surga itu di Indonesia. Karena ayah saya bilang di Indonesia tuh hanya ada 2 musim, di negara lain ada 4 musim gitu. Jadi sebuah anugerah sebenarnya menjadi orang Indonesia, dan pendidikan itu yang ditanamkan sama orang tua saya bahwa kamu harus bangga dengan Indonesia. Pulang justru harus memajukan supaya kita lebih maju dari bangsa yang waktu saya lahir di sana gitu. Dan ini kan terjadi keterbalikan sekarang ini ya, di mana anak-anak kecil kita tuh sekarang udah mulai bahasa Inggris, malah seorang Jay Subiakto malah di sana dibalikin untuk khusus belajar bahasa Indonesia. Dan ternyata sampai misalnya nih pada saat memulai karir kan pasti bertemu dengan globalisasi, ya toh. Apakah ini ditakutin nih sama orang tua sekarang? Apakah pada saat masuk ke globalisasi berpikirannya tuh masih Indonesia banget, dan di sini globalisasi seperti ini bisa cope up nggak? Dan ini kan sudah terjadi kan? Tetap jalan kan? Iya, tetap. Ada kesulitannya nggak pada saat itu? Nggak ada sih, karena kalau ketika kita berhadapan dengan orang asing, kalau kita sangat menguasai sejarah kebudayaan kita, itu sih kita bisa berkompetisi baik dengan mereka gitu ya. Dan buat saya source atau ide-ide yang saya dapat dari kebudayaan Indonesia itu lebih banyak daripada yang mereka punya gitu. Salahnya kita selalu mengacu ke mereka, padahal mereka selalu bilang bagus sekali ya Indonesia punya sejarah yang panjang. Saya bilang bahwa peradaban saya panjang loh. Di Amerika kamu nggak ada tuh candi, nggak ada. Bahkan ini punya orang Indian, bukan punya kamu. Jadi mereka sebenarnya nggak punya peradaban yang panjang. Indonesia tuh hebatnya punya peradaban yang panjang, terbukti dengan adanya candi segala macam gitu. Kalau kita bandingin negara-negara Asia yang lain juga kan, sebenarnya kita tahu bahwa Majapahit atau Sriwijaya dulu bahkan sampai ke Champa gitu ya. Jadi memang kita punya kebudayaan yang kuat gitu, sehingga sebenarnya nggak pernah kehabisan ide gitu kita, karena kita punya keturunan nenek moyang yang benar-benar semua meramu ide itu dari alam sekitarnya gitu. Oke. Berarti kalau untuk meniti karir dari awal itu sampai pertengahan sampai sekarang, sampai di level sekarang itu sudah mengacu kepada all about Indonesia. Iya. All about Indonesia. Semua tentang Indonesia, tapi banyak juga gagalnya. Maksudnya nggak semua konsep saya selalu diterima sama kalau ada klien gitu ya. Karena ironisnya klien itu nggak menguasai tentang negerinya sendiri. Jadi kalau saya presentasi ke klien, kalau mereka selalu nanya ini bikinnya kayak apa, saya bilang ini nggak pernah dibikin. Saya bilang yuk kita bikin sama-sama gitu. Jadi mereka selalu maunya referensi yang udah pernah dibikin sama Barat atau apa. Tapi ketika saya maju dengan konsep, enggak, ini konsep justru dari adat istiadat Indonesia, dari alam Indonesia, apa yang saya lihat gitu ya. Contohnya waktu saya bikin Mata Hati, contohnya waktu disuruh bikin panggungnya, jadi artistic directornya, dia bilang waktu itu sutradaranya kan Mbak Atila Suryajaya, dia bilang coba kamu lihat ini deh pertunjukan wayang. Saya bilang saya nggak mau, saya anti referensi. Justru saya mau baca literaturnya yang kita bikin nih apa. Oh ini tentang Pangeran Sambernyowo Mangkunegaran I. Ceritanya. Jadi saya baca ceritanya. Oh gimana? Terus saya lihat. Nah kalau buat saya cari ide gampang. Kita lihat yang udah ada nih, tapi kita jangan bikin kayak gitu. Saya selalu gitu. Yang orang bilang referensi, saya lihat, tapi saya bilang saya nggak akan bikin kayak gitu, karena pernah dibikin. Jadi kita cari lawannya. Jadi kalau saya lihat, kalau pertunjukan wayang orang selalu ininya candi lah, ininya. Nah justru waktu itu saya bikin panggung miring itu. Karena buat saya bilang kan ke Mbak Atila, udah Mbak latihan aja, saya lihat. Saya cari idenya ketika saya lihat pertunjukannya. Nah waktu saya lihat dia bikinnya tuh ratusan penari, ada konfigurasi segala macem. Nah idenya justru timbul di situ. Saya bilang kalau Mbak bikin konfigurasi yang bagus dengan panggung gini nggak kelihatan. Mau nggak saya miringin? Tapi harus latihan, karena di kemiringan
susah, Ya. bisa jatuh, bisa apa. Standing still-nya ya, berdiri tegaknya itu ya. Terus ketika saya baca buku sejarahnya, oh ternyata Pangeran Sambernyawa ini perangnya dulu bergerilya, jadi di bukit-bukit. Jadi udah kemiringan. Oh, cocok ya. Jadi akhirnya itu justru saya keluar dengan sesuatu yang minimalis, yang biasanya sangat maksimalis kalau di pertunjukan wayang orang gitu. Nah itu akhirnya yang membuat pertunjukan tradisi itu digemari oleh anak sekarang. Jadi anak sekarang dilihat, oh wayang ternyata keren ya. Nah itu yang perlu kita kembangin sih seperti itu. Bagaimana mengajak anak generasi sekarang untuk melihat bahwa ini bukan sesuatu yang kuno loh. Ini memang kebudayaan kita yang harus kita garap terus menerus dengan kreativitas, tapi jangan dirusak pakemnya. Modernisasi boleh, tapi tapi tetap jangan dirusak. otentisitasnya nggak boleh terlalu hancur gitu ya maksudnya. Jangan dirubah. Jadi Jangan dirubah. kita harus tahu di mana harus berhenti, di mana harus menambah, di mana harus dikurangi. Kalau misalnya untuk event yang terbaik yang pernah pernah dibuat, itu apa? Yang benar-benar Banyak sih. karena memang tiap event berbeda ya. Iya. Maksudnya feel-nya juga berbeda ya. Iya. Jadi sebenarnya yang saya bangga itu Mata Hati, musikal Laskar Pelangi sama Arya. Karena ini beda-beda. Kalau Mata Hati kita pakai strategi gini. Ketika mau dibikin, Mbak Atila bilang, oh kita harus mentas di Indonesia dulu di Jakarta. Saya bilang jangan. Kalau orang lihat nih wayang orang bahasa Jawa yang main gak ada yang terkenal nggak laku. Tapi kita harus main di luar negeri dulu Mbak. Dia bilang. Tapi di tempat yang prestisius, jangan main cuman di kedutaan besar gitu. Jadi akhirnya kita berhasil main di Esplanade di Singapura, di tempat yang bergengsi dan bisa sold out. Padahal nggak ada yang terkenal, semua bahasa Jawa. Saya nggak mau itu diterjemahin ke Inggris. Jadi orang cuma dikasih buku untuk lihat gitu. Dan saya bilang kalau pers Singapura tulis kita bagus, itu kita di Indonesia pasti sold out. Tapi jangan lupa ada resikonya. Kalau di Singapura kita ditulis jelek, nggak ada yang nonton nih. Nah itu berhasil ternyata, di sana sambutannya bagus. Akhirnya di Indonesia kita berhasil. Nah waktu musikal Laskar Pelangi, saya bilang justru terbalik. Kita harus main di Indonesia dulu. Baru setelah itu akhirnya kita justru diundang main di Esplanade gitu. Oh, dibalik. Jadi dibalik strateginya karena Laskar Pelangi filmnya udah sukses, bukunya udah sukses gitu. Ditunggu di Indonesia juga ditungguin ya. Dan waktu itu saya mau buktiin bahwa oh kita bisa kok bikin opera yang sekelas Broadway yang setnya ganti-ganti, walaupun yang kita ceritakan tuh tentang di Belitung dan semua ada misinya. Kalau Mata Hati itu misinya bahwa kita jangan sampai melupakan sejarah. Karena buat saya melupakan masa lalu itu sama dengan mematikan masa depan bangsa ini. Jangan lagi kita mau dijajah. Jangan lagi kita selalu lebih percaya kepada orang asing. Sekarang nih di dunia kreativitas Indonesia aja orang masih menghargai orang asing. Contohnya tadi dibilang, wah di Jogja banyak orang asing berhasil. Oh di Bali banyak orang asing berhasil. Karena orang kita masih kagum sama orang asing. Padahal kalau bukan kita yang bikin sendiri gitu ya. Itu yang, dan sayangnya orang kita suka nggak nurut kalau sama kita sendiri. Kalau sama orang asing nurut, ya kan? Jadi itu yang paradigma itulah yang harus kita ganti. Nah kalau Laskar Pelangi itu kita mau lihat bahwa hati-hati penambangan jenis apapun itu akan merusak alam. Semua daerah di Indonesia yang kaya dengan hasil bumi alam itu penduduknya pasti miskin. Kita lihat di Papua, kita lihat Belitung yang dulu ada timahnya. Terus ketika saya bikin yang Arya itu juga tentang pahlawan perempuan dari Betawi. Itu Arya itu namanya. Jadi saya mau kasih tahu bahwa perempuan itu punya histori yang hebat. Kita punya Cut Nyadin, kita punya Arya, kita punya Kartini gitu. Dan perjuangan bukan hanya perang. Kita lihat Kartini itu sebuah perjuangan dengan pemikiran. Ya, luar biasa. Nah dari segini banyak karya-karya yang sukses, ada nggak karya yang menurut J itu ini pasti sukses ya, tapi ternyata publik nggak terima?
Jadi kalau di dunia pertunjukan memang nggak bisa kita bilang wah ini pasti sukses. Di film juga nggak ada resep bikin film. Kalau ada yang bilang wah ini saya mau bikin film pasti meledak, bohong dia. Karena nggak ada resep di seluruh dunia film bisa jadi box office. Itu harus bener-bener ada luck-nya untuk itu. Faktor luck ada Faktor ya? luck itu tinggi sekali. Oke. Kemudian timing kita keluarin, belum tentu kita pakai bintang film yang hebat, pakai cerita yang hebat tapi bisa berhasil tuh enggak. Nah begitu juga tapi untungnya kalau di pertunjukan, kalau saya bikin konser itu bisa, karena misalnya, oh saya cuman butuh 4.000 orang, Ya. itu bisa tuh. Oh, tapi harus timingnya tepat. Ketika saya bikin Krisya misalnya tahun 94, saya tahu karena dia hitsnya banyak, Ya. dia jarang manggung, jadi orang pengen lihat kan, lagunya hebat dan selalu orang bilang oh dia nggak bisa bergaya, nggak menarik gitu. Jadi kalau dengan resep-resep itu akhirnya kita bisa. Dan saya selalu konsepnya semua yang bikin orang Indonesia, orkestranya, sound systemnya, lightingnya, semua itu digarap oleh orang Indonesia. Karena waktu saya bikin tahun 94 itu nggak ada artis Indonesia yang pernah punya show tunggal 2 jam main sendiri, apalagi di tempat kayak JCC Plenary dulu nggak pernah. Setelah itu dibuka pintunya oleh Iya, almarhum setelah Chris itu ya. baru saya bikin 3 diva, ada Ruth Sahanaya, Krisdayanti, Anggun gitu, bahwa akhirnya Dan ternyata diterima oleh masyarakat ya. bahwa tetap aja sebenarnya masyarakat itu pasti lebih senang dengan penyanyi asalnya ya, penyanyi Indonesia gitu. Oke. Nah kalau kita boleh berkaca dari perjalanan hidup nih, pengen belajar dari seorang Jay Subiakto, 3 pedoman hidup yang dipegang sampai hari ini sampai bisa sukses. Apa ya pedoman? Nggak ada sih, paling itu aja tadi motonya saya itu. Jadi kenapa tidak menciptakan sesuatu yang belum terpikirkan oleh orang lain, dan itu selalu saya dapat justru dari mempelajari kebudayaan dan kesenian Indonesia. Kebudayaan Indonesia. Berarti sebenarnya kebudayaan Indonesia pun belum selesai nih ya. Masih Iya. banyak banget dong ya. Masih banyak banget gitu, dan kan harus ada kebudayaan masa kininya juga. Jadi salahnya kita selalu kalau bikin dong yang bergaya Indonesia, akhirnya jadi tempelan, jadi dekoratif. Ya kan, contohnya kayak pokoknya bikin interior, oh ini harus Indonesianya, nanti taruh wayang, taruh batik. Padahal kan harus ada zaman sekarang. Dan kan banyak sekarang seniman-seniman Indonesia zaman sekarang yang nggak bikin kayak gitu, tapi dia punya gaya sendiri, tapi memang itu gaya Indonesia zaman sekarang kan. Waktu nenek moyang kita bikin itu juga dia ngarang aja gitu. Cuma pada saat kita membuat itu menjadi sebuah konsep modern, bergabung ya dengan konsep modern, tapi kan pasti selalu akan ada kubu yang tradisional banget, yang nggak boleh, harusnya seperti ini. Pernah ngalamin juga? Oh iya, pernah. Tantangan seperti itu kan? Iya, pernah sih ngalamin. Terus kayak gimana gitu. mereka? Ya, Siapa yang ngalah? Enggak, akhirnya saya terangin bahwa kebudayaan itu selalu harus dimasukkan dengan ide-ide baru. Dan boleh juga dong kadang-kadang kita nggak mengacu ke tradisi. Kita pikir aja sendiri. Semua ritual di Indonesia kan dulu ngarang sendiri itu. Oke. Ritual dari Toraja beda sama di Bali gitu ya. Bali kan hebatnya karena dia bilang Hindu, tapi Hindunya sebenarnya nggak seperti Hindu India, makanya sebenarnya namanya Hindu Bali. Nah, itu lagi sebenarnya semua ritual, semua agama-agama Nusantara itu dulu kan dia ngarang sendiri tuh, bagaimana menghormati alam, bagaimana menghormati pencipta dengan sekeliling mereka. Jadi secara vernakular paling bagus sih vernakularisme kebudayaan ya, apa yang kita lihat di sekitar kita, apa yang kita tahu itu yang jadi masukan kita ketika kita mengkreasikan suatu bentuk seni. Oke. Wah, ini talk show podcast yang dalam banget ya. Dalam banget mengenai keberagaman dan segala. Oke. Terakhir saya boleh minta tolong seorang Jay bahwa kalau bisa tolong diterangkan sedikit ke sahabat Bedante. Kan kita kan viewersnya namanya sahabat Bedante.
apa Indonesia yang terbaik menurut seorang J. Subiakto? Apa Indonesia yang terbaik ya? Ya, bagaimana seharusnya sebuah negara Indonesia dengan segala macam tradisinya? Iya, iya. Jadi buat sahabat Bedante, Indonesia itu kalau buat saya adalah surga ya, surga yang penuh dengan keberagaman. Jadi kita harus selalu menjauhkan rasa intoleransi, radikalisme, dan mencintai keberagaman. Oke. Thank you very much. Sama-sama, Wow, makasih. Waduh, ini it's an honor gitu. Kita merupakan sangat-sangat bangga dan bahagia sekali gitu bisa diluangkan waktu gitu kan. Eventnya nanti tanggal berapa yang untuk peragaan busana? Untuk 30 November 30 November. Di Jogja berarti ya? di Magelang, itu di Candi Di Borobudur. Candi Borobudur ya, Candi Borobudur. Balik lagi sini, Bu. Bolak-balik terus. Seru. Oke, thank you very much sahabat Bedante. Demikianlah obrolan kita dengan seorang yang luar biasa gitu kan. Ya, Mr. J. Subiakto. Kalau untuk karya-karyanya tinggal di Google ya. Keren-keren. Kita ngobrol lebih dalam dari sebuah karya. Thank you very much, J. Sekali lagi. Yuk, Oke. sama-sama. Nah, terakhir kita ada salam Bedante. Ini tangannya begini, terbalik yang tangan kiri. terbalik ya. Be fun, be cuan, be inspired. Oke, sahabat Bedante, salam Bedante dari kita. Be fun, be cuan, be inspired.